Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Hardi Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, serta teman-teman yang sudah mau menyimak video presentasi dari kelompok 7. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait analisis perubahan struktur perekonomian Kota Surakarta. Next. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vio Aldedistira dengan NIM 348. Saya Fatia Sabila Asna dengan NIM akhir 054. Saya Jessica Kristina Utarbuta dengan NIM akhir 190. Saya Johandi Felix dengan NIM akhir 201. Saya Samira Nun dengan NIM akhir 358. Next. Untuk materi pembahasannya itu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga ada landasan teori, yang keempat ada metode metode penelitian, yang kelima ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Kota Surakarta atau dikenal juga sebagai Kota Solo atau Sala merupakan sebuah kota di Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terkenal dengan budayanya yang kaya, sejarahnya, dan produksi batiknya. Kota ini juga merupakan pusat budaya dan seni Jawa. Banyak pertunjukan tari dan musik tradisional yang diadakan di Surakarta sepanjang tahun. Batik atau kain tradisional Indonesia merupakan bagian penting lain dari budaya Surakarta. Kota ini adalah rumah bagi banyak pengrajin dan workshop batik. Perekonomian Kota Surakarta didominasi oleh sektor jasa dengan kontribusi sebesar 64,82% terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB pada tahun 2022. Sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyumbang terbesar dalam sektor jasa, diikuti oleh sektor hotel dan restoran. Sektor industri pengolahan menempati posisi kedua dengan kontribusi sebesar 21,67% terhadap PDRB. Sektor ini didorong oleh industri tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, serta kimia dan farmasi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya memberikan kontribusi sebesar 3,51% terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surakarta merupakan kota agraris. Next. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama adalah apakah terdapat perubahan struktur perekonomian di Kota Surakarta, dan yang kedua yaitu apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kota Surakarta. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perubahan struktur perekonomian di Kota Surakarta dengan Jawa Tengah dan menganalisis perkembangan sektor-sektor usaha di Kota Surakarta. Jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, dilihat dari kontribusi PDRB atas harga konstan menggunakan analisis location question, dan shift share. Untuk materi selanjutnya bakal dijelasin oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada landasan teori. Yang pertama itu ada teori perubahan struktur perekonomian. Teori perubahan struktur perekonomian menjelaskan proses transformasi yang dialami oleh negara-negara berkembang dalam transisi dari struktur ekonomi tradisional menuju struktur ekonomi yang lebih modern. Struktur ekonomi tradisional umumnya dicirikan oleh dominasi sektor pertanian, subsisten, dan informal. Sedangkan struktur ekonomi modern dicirikan oleh dominasi sektor industri, jasa, dan formal. Selanjutnya itu ada sektor unggulan. Sektor unggulan adalah sektor dalam perekonomian yang memiliki kinerja di atas rata-rata sektor lain dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan nasional. Sektor ini biasanya memiliki daya saing yang tinggi di pasar domestik dan internasional dan mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selanjutnya itu ada produk domestik regional bruto atau yang disingkat PDRB. Ini adalah nilai tambah yang diciptakan dari seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan di suatu daerah dalam satu periode tertentu. Biasanya satu periode ini 1 tahun. PDRB merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja ekonomi dan tingkat kesejahteraan di suatu daerah. PDRB digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu daerah. Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa ekonomi di daerah tersebut tumbuh, sedangkan penurunan PDRB menunjukkan bahwa ekonomi di daerah tersebut menurun. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Di metode penelitian ini ada 4 subbab, yaitu ada populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Yang pertama itu ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor ekonomi di Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah, yang dihitung berdasarkan harga konstan. Sampel yang digunakan adalah PDRB atas harga konstan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, produk domestik regional bruto, sektor-sektor ekonomi dari Kota Surakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Data yang digunakan dikumpulkan melalui sumber-sumber yang terpercaya seperti BPS yang bersifat data sekunder karena data tersebut tidak dapat didapatkan secara langsung, melainkan didapatkan dari situs web resmi BPS atau Badan Pusat Statistik. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk metode analisis data, ada 3. Yang pertama itu analisis LK atau location question. Untuk analisis LK sendiri ada 2, yaitu yang pertama ada analisis SLK dan analisis DLK. Untuk analisis SLK itu adalah suatu indeks yang mengukur apakah suatu sektor ekonomi suatu wilayah merupakan sektor unggulan. Untuk rumusnya sendiri itu seperti yang tertera. Untuk analisis DLK adalah suatu indeks yang melihat laju pertumbuhan suatu sektor unggulan pada suatu wilayah. Untuk rumusnya seperti yang sudah tertera. Untuk metode analisis data yang kedua itu analisis shift share. Metode ini digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor industri di daerah dengan wilayah nasional. Untuk rumusnya seperti yang tertera. Untuk analisis yang ketiga itu adalah analisis topologi klasen. Merupakan metode untuk mengkategorikan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat 2 pendekatan yang digunakan, yaitu berdasarkan MJ dan CIJ dan berdasarkan pertumbuhan dan kontribusi. Next. Masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengujian LK, SLK, dan DLK. Untuk Kota Surakarta sendiri, penelitian ini menguji 17 sektor, yaitu seperti yang di layar. Untuk hasilnya ada seperti itu, ada yang kurang dari 1 dan ada yang lebih dari 1. Next. Sebelumnya, Jess. Yang selanjutnya itu matriks analisis SLK dan DLK. Untuk indeks SLK lebih dari 1 dan DLK lebih dari 1, itu merupakan industri unggulan. Lalu untuk yang SLK kurang dari 1 dan DLK-nya lebih dari 1, itu merupakan industri andalan. Untuk yang SLK-nya lebih dari 1 dan DLK-nya kurang dari 1, itu industri prospektif. Lalu untuk SLK yang kurang dari 1 dan DLK kurang dari 1, itu merupakan industri terbelakang. Next. Untuk analisisnya itu, sektor unggulan Kota Surakarta ada 8, yaitu yang pertama sektor pengadaan listrik dan gas, yang kedua sektor pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Lalu yang ketiga, sektor perdagangan besar dan eceran, respirasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya sektor informasi dan komunikasi, sektor estet, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan. Untuk sektor industri prospektif Kota Surakarta ada 4, yaitu sektor konstruksi, sektor penyedia akomodasi dan makanan minum, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu untuk sektor industri andalan Kota Surakarta ada tiga, yaitu yang pertama pertanian, kehutanan dan perikanan, yang kedua pertambangan dan penggalian, yang ketiga jasa lainnya. Untuk sektor terbelakang Kota Surakarta ada 2, yaitu yang pertama sektor industri pengolahan dan sektor transportasi dan pergudangan. Next, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah analisis besar. Ini adalah hasil perhitungan analisis besar daerah provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta tahun 2017 dan 2023. Dari hasil analisis ini, ketahui apabila NQ kurang dari 0, maka laju pertumbuhan sektor pada wilayah tadi berjalan dengan lambat. Sedangkan untuk NQ yang lebih dari 0, laju pertumbuhan pada sektor ini pada wilayah tadi itu berjalan dengan cepat. Dan untuk CIG, apabila kurang dari 0, sektor pada wilayah tadi mempunyai daya saing rendah dibandingkan dengan wilayah referensi. Untuk CIG yang lebih dari 0, sektor pada wilayah tadi mempunyai daya saing tinggi dibandingkan dengan wilayah referensi. Untuk FNJ yang kurang dari 0, sektor pada wilayah tadi bersifat tidak progresif atau tidak ada kemajuan. Dengan FNJ yang lebih dari 0, sektor itu pada wilayah tadi bersifat progresif atau dengan adanya kemajuan. Analisis sektor ini berdasarkan hasil analisis sektor yang telah dilakukan dengan metode perhitungan data tahun 2012 dan tahun 2023 diketahui perhitungan NIJ dan SNJ yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan daya saing serta tingkat progresif dari suatu sektor. Dari hasil yang telah didapatkan, terdapat kategori yang pertama, sektor yang laju pertumbuhannya cepat, daya saing tinggi dan progresif, yaitu sektor informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Yang kedua, untuk sektor yang laju pertumbuhannya cepat, daya saing rendah, dan progresif, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, kemudian akomodasi dan makan minum, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Untuk kategori yang ketiga merupakan jenis sektor yang laju reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, jasa lainnya. Untuk kategori yang keempat merupakan jenis sektor yang laju pertumbuhannya lambat, daya saing tinggi dan tidak progresif, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kategori yang kelima merupakan jenis sektor yang laju pertumbuhannya lambat, daya saing rendah dan tidak progresif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta konstruksi. Berikutnya adalah analisis SS Klasen. Ini ada hasil dari perhitungannya itu MIJ dan CIJ dengan 17 sektor usaha. Dari hasil ini dapat diketahui 4 tipe.
Nah, yang pertama ada tipe pertumbuhan pesat itu jika DS-nya positif dan DS-nya positif. Yang kedua ada tipe yang kedua itu adalah tipe berpotensi jika DS-nya positif, DS-nya negatif. Tipe yang ketiga ada tipe berkembang itu jika PS-nya positif, DS-nya negatif, dan tipe yang terakhir ada tipe terbelakang itu jika DS dan PS-nya itu negatif. Berdasarkan hasil analisis SS pasien ini, telah dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan antara NIJ dan CIJ. Diperoleh hasil berupa pengembangan tipe yang tadi. Yang pertama ada sektor yang memiliki tipe 1, yaitu pertumbuhan pesat. Ada 4 sektor. Yang pertama ada sektor informasi dan komunikasi. Yang kedua ada sektor real estate. Yang ketiga ada sektor perusahaan. Dan yang keempat ada sektor jasa pendidikan. Berikutnya adalah sektor yang berpotensi yaitu pada tipe 2 ada 6 sektor. Yang pertama adalah sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang kedua ada sektor industri pengolahan. Yang ketiga ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Yang keempat ada sektor transportasi dan pergudangan. Yang kelima sektor jasa keuangan dan yang keenam sektor jasa lainnya. Untuk sektor yang masuk kategori berkembang yang ada pada tipe 3, ada 3 sektor. Yang pertama adalah sektor pegadaian listrik dan gas, lalu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dan yang terakhir ada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lalu sektor yang terakhir, kategori terakhir yaitu kategori terbelakang yang berada pada tipe 4, yaitu ada 4 sektor. Sektor pertama adalah perkembangan dan penggalian, yang kedua adalah pertambangan dan pergalian, yang kedua adalah pengadaian air, pengolahan sampah, limbah, dan daur yang ketiga ada sektor konstruksi, dan yang keempat ada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Analisis yang berikutnya adalah matriks gabungan SLQ, DLQ, dan CIJ. Ini adalah hasil dari perhitungan SLQ, DLQ, CIJ dengan kurang lebih 17 lapangan usaha atau sektor. Dari perhitungan tadi itu dapat diketahui ada kurang lebih 8 kategori. Yang pertama adalah industri unggulan kompetitif. Itu jika DS-nya lebih besar dari 1, SLQ-nya lebih besar dari 1, dan DLQ-nya lebih besar dari 1. Yang kedua ada industri unggulan tidak kompetitif, itu jika DLQ-nya lebih besar dari 1, SLQ-nya lebih besar dari 1, tapi DS-nya lebih kecil dari 1. Berikutnya adalah industri prospektif kompetitif, itu jika DLQ-nya lebih kecil dari 1, DS-nya lebih besar dari 1, dan SLQ-nya lebih besar dari 1. Lalu industri prospektif tidak kompetitif itu jika DLQ-nya lebih kecil dari 1, DS-nya lebih kecil dari 1, lalu SLQ-nya lebih besar dari 1. Lalu tipe berikutnya ada industri andalan kompetitif. Ini jika DLQ-nya lebih besar dari 1, DS-nya lebih besar dari 1, tetapi SLQ-nya lebih kecil dari 1. Berikutnya ada untuk industri andalan tidak kompetitif, itu dapat jika DLQ-nya lebih besar dari 1, DS-nya lebih kecil dari 1, dan SLQ-nya lebih kecil dari 1. Lalu yang berikutnya ada industri terbelakang kompetitif, itu didapat jika DLQ-nya lebih kecil dari 1, DS-nya lebih besar dari 1, SLQ-nya lebih kecil dari 1. Lalu yang terakhir adalah industri terbelakang tidak kompetitif, itu didapat jika DLQ, DSQ, dan SLQ-nya lebih kecil dari 1. Untuk analisisnya, yang dapat dari pembagian tadi, untuk sektor unggulan sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu sektor unggulan kompetitif dan sektor unggulan tidak kompetitif. Nah, untuk sektor unggulan kompetitif itu terdiri dari 5 sektor. Yang pertama ada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Lalu sektor informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, dan sektor jasa pendidikan. Untuk sektor unggulan tidak kompetitif, yaitu ada 3 sektor. Yang pertama ada pegadaian listrik dan gas. Yang kedua ada sektor pegadaian air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang. Dan yang ketiga ada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial.
Berikutnya untuk sektor propestik, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu propestik kompetitif dan sektor propestik tidak kompetitif. Untuk sektor propestik kompetitif itu ada satu sektor, yaitu jasa keuangan dan asuransi. Lalu untuk sektor propestik tidak kompetitif itu ada tiga sektor, yaitu sektor konstruksi, sektor persediaan akomodasi dan makan minum, lalu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Berikutnya untuk sektor andalan itu dibagi dua juga, yaitu sektor andalan kompetitif dan sektor andalan tidak kompetitif. Untuk sektor andalan kompetitif itu dibagi ada dua sektor, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, lalu sektor jasa lainnya. Lalu untuk sektor andalan tidak kompetitif itu ada pertambangan dan penggalian. Untuk sektor yang terakhir itu sektor terbelakang dibagi menjadi dua, yaitu sektor terbelakang kompetitif dan sektor terbelakang tidak kompetitif. Untuk sektor terbelakang kompetitif itu ada dua sektor, yaitu industri pengolahan, transportasi, dan perdagangan. Lalu untuk sektor terbelakang tidak kompetitif itu untuk Surakarta tidak ada. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Jessica. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada kesimpulan. Next. Terdapat perubahan struktur perekonomian di Kota Surakarta dari tahun 2013 hingga 2023. Analisis shift share SLQ dan DLQ menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kota Surakarta adalah sektor perdagangan, jasa serta pariwisata, informasi dan komunikasi, real estate, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Sektor unggulan kompetitif terdiri dari sektor perdagangan, real estate, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, dan jasa pendidikan. Sektor unggulan tidak kompetitif terdiri dari sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Sektor prospektif kompetitif adalah jasa keuangan dan asuransi, sementara sektor prospektif tidak kompetitif adalah konstruksi. Konstruksi, persediaan akomodasi dan makan minum, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor andalan kompetitif adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan jasa lainnya. Sementara sektor andalan tidak kompetitif adalah pertambangan dan penggalian. Sektor terbelakang kompetitif adalah industri pengolahan, transportasi, dan pergudangan, sementara sektor terbelakang tidak kompetitif tidak ditemukan. Next. Perubahan struktur perekonomian di Kota Surakarta dapat dilihat melalui perkembangan sektor, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Penduduk Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Namun, tingkat kepadatan penduduknya masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah sebesar min 1,74%. Tetapi sektor perdagangan, jasa serta pariwisata, informasi dan komunikasi, real estate, dan jasa perusahaan masih menjadi sektor unggulan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial juga menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Kota Surakarta. Next. Selanjutnya itu ada saran untuk yang pertama, yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan kebijakan untuk memperkuat industri kreatif. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan daerah yang jelas tentang ekonomi kreatif, serta pendirian instansi yang dapat membantu penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi para pelaku usaha di bidang industri kreatif. Yang kedua yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan strategi untuk mencapai status Smart City yang menjamin kemajuan dalam kewirausahaan, kepengembangan, dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat memfasilitasi investasi berbasis ekonomi kreatif yang dapat bertumbuh dengan pesat di Kota Surakarta. Hal ini dapat dilakukan melalui pendirian instansi yang membantu investasi di bidang ekonomi kreatif. Pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan sistem tata kelola kolaboratif yang dapat membantu dalam pengembangan kota dan membangun branding Kota Surakarta sebagai kota festival.
Yang kelima yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk IKM, yang dapat membantu para pelaku usaha dalam menciptakan produk dan proses yang lebih berkualitas, yang akan memperkuat daya saing kompetitif. Next. Selanjutnya yang keenam yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan sektor pertanian yang dapat menjadi sumber daya utama bagi perekonomian Kota Surakarta. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan, dan pemberdayaan para petani. Selanjutnya yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan infrastruktur yang memadai, yang dapat membantu dalam pengembangan kota dan meningkatkan daya saing Kota Surakarta. Yang kedelapan, pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan pendidikan dan kesehatan yang dapat membantu dalam peningkatan daya saing Kota Surakarta. Dan yang terakhir yaitu pemerintah Kota Surakarta dapat mengembangkan pariwisata yang dapat menjadi sumber daya utama bagi perekonomian Kota Surakarta. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan, dan pemberdayaan para pelaku usaha di bidang pariwisata. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.